Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran jurnalistik untuk kelas 10 Bahasa Umum dan 10 IPS 3 SMA Santa Familia Wainakeng. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi jurnalistik tentang laporan perjalanan. Apa itu laporan perjalanan? Mari kita bahas bersama. Kita masuk pada pengertian laporan perjalanan. Baik, di sini ada pengertian dari laporan dari dua ahli. Yang pertama itu dari Keraf. Goris Keraf menyebutkan laporan merupakan unsur yang sangat penting, terutama dalam menyusun kebijaksanaan dan suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Baik, di sini Goris Keraf menyebutkan bahwa laporan itu merupakan suatu cara komunikasi di mana penulis menuliskan informasi kepada seseorang ataupun lembaga, suatu badan atau lembaga karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi penulis ini menuliskan laporan karena dia memiliki tanggung jawab untuk menuliskan informasi yang akan diberikan kepada seseorang ataupun lembaga. Contohnya, laporan perjalanan dinas. Misalnya, seorang pegawai bernama Charlie melakukan perjalanan dinas ke Bandung. Jadi dia adalah seorang pegawai dinas pendidikan melakukan perjalanan ke Bandung untuk mengunjungi dinas pendidikan kota Bandung. Nah, apa saja yang diperolehnya sepanjang perjalanan, tempat apa yang dikunjunginya, dan biaya pengeluaran selama perjalanan itu dia laporkan dalam laporan perjalanan. Baik, definisi laporan yang kedua menurut Syahrum. Di sini Syahrum mengatakan, laporan adalah uraian yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Kegiatan itu bisa berupa perjalanan ataupun pengamatan. Jadi, Syahrum ini menekankan bahwa laporan ini menjelaskan kegiatan ataupun pengamatan ataupun observasi. Jadi, dalam kegiatan ini ada waktu, tempat, rekan, dan proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Seperti itu. Berikutnya, pengertian laporan perjalanan. Di sini Syahrum juga mengatakan bahwa laporan perjalanan merupakan uraian yang mengungkapkan hal-hal penting dari suatu musibah atau perjalanan. Dia juga mengatakan laporan perjalanan disusun dengan didasari oleh anggapan bahwa apa yang dialami selama perjalanan itu penting dan bermanfaat. Jadi Syahrum menyimpulkan bahwa laporan perjalanan berisi uraian-uraian hal penting dari suatu perjalanan ataupun berisi hal-hal yang dialami ataupun dilakukan dari awal perjalanan hingga perjalanan tersebut berakhir. Baik, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa laporan perjalanan merupakan salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dikunjunginya. Perjalanan tersebut bisa berupa perjalanan wisata, pengamatan atau observasi suatu objek perjalanan ke suatu tempat yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan observasi langsung terhadap tempat yang dikunjungi. Jadi di sini dijelaskan bahwa laporan perjalanan adalah laporan yang dibuat setelah melakukan perjalanan atau pengamatan ke suatu tempat dengan tujuan atau urusan tertentu. Itulah yang dinamakan dengan laporan perjalanan. Baik, bentuk laporan perjalanan di sini ada 5. Yang pertama itu perjalanan wisata. Perjalanan wisata ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah, diajak oleh sekolahnya melakukan perjalanan wisata, misalnya mengunjungi museum geologi ataupun mengunjungi Dufan atau dunia fantasi. Seperti itu.
Bentuk laporan perjalanan yang kedua di sini ada perjalanan dinas. Perjalanan dinas bisa saja dilakukan oleh para pegawai kantoran seperti yang Ibu jelaskan tadi. Si Charlie yang merupakan pegawai Dinas Pendidikan Kota Ruteng melakukan perjalanan dinasnya ke Kota Bandung untuk mengunjungi Dinas Pendidikan di Kota Bandung. Baik, bentuk laporan perjalanan yang ketiga ini ada studi banding. Bisa saja dilakukan oleh pelajar ataupun mahasiswa yang ingin membandingkan sistem pendidikan dari sekolah ataupun kampus asalnya dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah atau kampus yang dituju. Misalnya seorang mahasiswa bernama Mei melakukan studi banding ke Jepang. Mahasiswa ini berasal dari kampus Universitas Indonesia. Dia ingin melihat apakah sistem pendidikan ataupun cara-cara mereka belajar selama di Jakarta ini sama atau tidak, sama atau lebih baik daripada yang ada di Jepang, Universitas Tokyo misalnya, seperti itu ya. Baik, bentuk laporan perjalanan yang keempat di sini ada kunjungan kekerabatan. Biasanya dilakukan oleh kepala negara. Misalnya Presiden Jokowi sebagai kepala negara Indonesia melakukan kunjungan kekerabatan ke negara lain, misalnya Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, bentuk laporan perjalanan yang kelima atau yang terakhir di sini ada petualang. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Itu bisa mereka tuangkan laporan atau pengalaman petualangnya dalam bentuk laporan perjalanan. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam laporan hasil kunjungan atau kegiatan. Yakni yang pertama, tempat yang dikunjungi. Tempat apakah yang kamu kunjungi? Di mana saja itu harus kamu cantumkan dalam laporan hasil kunjungan atau laporan perjalanan. Yang kedua ada waktu dan tujuan kunjungan. Misalnya waktunya kapan? Misalnya hari Selasa tanggal 20 Januari 2021. Pukul berapa sampai pukul berapa itu dijelaskan dan tujuannya apa? Itu dirincikan juga dalam laporan perjalanan. Yang ketiga, kamu harus mencantumkan hal-hal menarik yang dijumpai selama kunjungan. Apa saja hal yang membuat kamu tertarik selama kunjungan itu kamu jelaskan dalam suatu laporan perjalanan. Baik, di sini ada ciri-ciri laporan perjalanan. Ada 4 ya di sini. Yang pertama itu ada objek atau tempat yang dikunjungi sebagai bahan laporan. Misalnya objek atau tempat yang kita kunjungi itu Kota Bandung. Kota Bandung sebagai tempat wisata. Kita melakukan perjalanan wisata ke Kota Bandung. Itu objek yang kita kunjungi. Yang kedua, ciri laporan perjalanan yang kedua di sini deskripsikan perjalanan sesuai dengan tempat, waktu, rekan, proses kegiatan yang dilakukan, dan jumlah biaya. Jadi dalam satu laporan perjalanan itu harus dirincikan tempatnya apa saja. Misalnya di Bandung kita mengunjungi Bandung, tempat-tempat yang kita kunjungi misalnya ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada kebun binatang, ada Taman Balai Kota, dan lain sebagainya. Di sini juga dalam laporan perjalanan juga terdapat waktu dan rekan. Waktu itu bisa kapan saja kita melakukan, pada saat kita melakukan perjalanan itu, ataupun rekan kita, misalnya kita pergi dengan teman sekelas, atau kita pergi dengan teman sekantor, itu kita jelaskan. Dan proses kegiatannya apa saja yang kalian lakukan di sana. Mulai dari yang pertama mungkin kalian mengunjungi tempat wisata. Itu kalian jelaskan mulai dari awal kegiatan kalian hingga akhir kegiatan kalian lakukan apa saja. Itu dirincikan secara jelas dalam laporan perjalanan. Dan juga jangan lupa memasukkan laporan
biaya atau jumlah biaya yang kalian keluarkan selama melakukan perjalanan itu berapa. Itu kalian rincikan dalam laporan perjalanan. Baik, ciri laporan perjalanan yang ketiga yaitu dituliskan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi tetap saja walaupun laporan perjalanan itu dapat berupa cerita, tetap saja kalian harus menuliskannya dengan bahasa yang baik dan benar dengan cara mengikuti PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian bisa melihatnya di internet ya, bisa melihat PUEBI itu seperti apa. Jadi kita harus mengikuti PUEBI selama menulis laporan perjalanan. Dan jangan lupa laporan perjalanan yang dituliskan juga harus ada kesinambungan cerita atau kesinambungan dari suatu paragraf ke paragraf yang lain itu harus nyambung. Tidak boleh adanya suatu ketidakcocokan dalam cerita. Misalnya, sekarang saya sedang mengunjungi museum geologi. Yang pertama saya lakukan adalah mengamati tulang-tulang dinosaurus. Setelah itu, saya pergi ke tempat oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh. Setelah itu saya kembali lagi ke museum geologi. Ceritanya seperti itu. Tidak bisa ya, tidak bisa ada cerita yang bolak-balik seperti itu. Jadi antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya itu harus ada kesinambungan cerita. Baik, ciri laporan perjalanan yang keempat di sini dicantumkan fakta dan data pendukung seperti gambar. Jadi misalnya kalian mengunjungi Museum Geologi di Bandung. Kalian cantumkan di situ fakta tentang Museum Geologi, dibangun kapan, oleh siapa, dan apa saja yang terdapat dalam Museum Geologi itu dapat dijadikan fakta dalam laporan perjalanan kalian. Kalian juga bisa menempatkan gambar-gambar yang diperoleh selama kalian melakukan perjalanan. Gambar-gambar bisa kalian pilih gambar mana yang bagus, bisa kalian cantumkan dalam laporan perjalanan agar laporan perjalanan kalian terlihat lebih menarik. Baik, seperti itu saja materi laporan perjalanan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa mengerjakan soal latihan pada topik tugas di Google Classroom. Selamat siang.